Baik, hello friend, welcome back to the video on analog communication. Pada kali ini kita akan membahas salah satu jenis receiver pada sistem komunikasi analog, yaitu TRF receiver atau Tune Radio Frequency Receiver. Oke, sebelumnya nama saya Fatir Akbar Maulana dengan nomor absen 12. Oke, TRF receiver ini merupakan salah satu bentuk paling awal dari AM receiver, yang bekerja dengan prinsip penguatan sinyal radio pada frekuensi aslinya tanpa proses perubahan frekuensi seperti pada sistem modern. Oke, sebelum masuk ke TRF receiver, kita pahami dulu bahwa pada sistem AM receiver secara umum terdapat tiga jenis utama, yaitu TRF receiver, Superheated Trotting Receiver, PLL atau Phase Loop Receiver. Di antara ketiganya, super heterodyne receiver adalah yang paling banyak digunakan saat ini karena memiliki performa yang lebih stabil dan selektif. Namun, TRS receiver tetap penting untuk dipelajari karena merupakan dasar perkembangan teknologi receiver modern. Oke, kita bisa lihat perbandingannya ada di foto ini ya. Situ ada Terra Receiver, ada Super Heterodyne Receiver, dan ada PLL. Oke, next kita bahas spektrum frekuensi. Kita lihat dulu spektrum frekuensi yang digunakan pada radio komunikasi. Untuk AM broadcast, rentang frekuensinya berada pada sekitar 530 kHz hingga 1700 kHz. Sedangkan untuk FM broadcast berada pada 88 MHz hingga 108 MHz. Oke, perbedaan utama antara AM dan FM adalah pada bandwidth. AM memiliki bandwidth sekitar 10 kHz per channel, dan FM memiliki bandwidth sekitar 200 kHz per channel. Artinya, FM membutuhkan spektrum yang jauh lebih besar, tetapi menghasilkan kualitas audio yang lebih baik dibandingkan AM. Dan kita juga bisa lihat di sini ada grafik frekuensinya antara AM dan FM. Oke, next kita ke blok diagram TRF receiver. Secara umum, TRF receiver terdiri dari beberapa blok utama, yaitu ada antena, RF tune amplifier, AM demodulator, audio voltage amplifier, dan audio power amplifier, dan speaker. Kita bisa lihat di sini blok diagramnya, ada amplifier, lalu ke AM demodulator, lalu ke audio voltage amplifier, dan ke audio power amplifier, lalu keluar ke speaker. Dan ini untuk keluar sinyalnya. Oke, karena kita bahas antena. Yang pertama kita ke antena. Antena berfungsi untuk menerima gelombang elektromagnetik dari udara. Gelombang ini kemudian dikonversi menjadi sinyal listrik yang sangat lemah, sehingga perlu diperkuat pada tahap selanjutnya. Jadi, menerima gelombang elektromagnetik mengubah menjadi sinyal listrik lemah, input awal sistem receiver. Kita bisa lihat di sini contoh antenanya. Dan next kita ke RF tune amplifier.
Setelah sinyal diterima oleh antena, sinyal masuk ke bagian RF tune amplifier. Bagian ini sangat penting karena memiliki fungsi utama yaitu memilih sinyal yang diinginkan, menguatkan sinyal RF yang lemah, dan menolak sinyal lain yang tidak diinginkan. Oke, di sini ada contohnya rangkaian LC circuit, induktor plus kapasitor, ada variabel kapasitor, kapasitor variabel, dan ada diagram filter tuning. Di dalamnya terdapat tune circuit atau LC yang kita bilang tadi. Biasanya digunakan untuk variabel kapasitor, sehingga frekuensi yang diterima bisa lebih diatur atau ditarik. And next, kita ke audio amplifier. Sinyal audio yang keluar dari demulator masih lemah. Oleh karena itu, sinyal ini diperkuat menggunakan audio voltage amplifier. Biasanya menggunakan RC couple amplifier. Tujuannya adalah untuk meningkatkan tegangan sinyal agar cukup untuk diproses ke tahap berikutnya. Seperti ini. Sini ada gelombang AM di demodulation ke audio wave. Gelombang audio. Lalu ini rangkaian diode detektor. Ada diode, kapasitor, diode. Oke, sekarang ke power amplifier dan speaker. Setelah tegangan diperkuat, tahap selanjutnya adalah audio power amplifier. Di sini yang diperkuat bukan lagi tegangan, tapi arus atau current. Karena speaker membutuhkan daya yang cukup besar untuk menghasilkan suara yang jelas. Biasanya digunakan kelas AB push-pull amplifier karena lebih efisien dan menghasilkan distorsi rendah. Oke, kita bisa lihat di sini ada speaker mengubah sinyal listrik menjadi suara. Lalu di foto sini ada input sinyal audio, lalu audio amplifier block, ketiga ada speaker, lalu ini alur sinyal gelombangnya dari audio, lalu hmm, penguatan, lalu ketemu speaker dan speaker ini sebagai output berupa suara. Dan next kita ke kelemahan TRF receiver. Meskipun sederhana, TRF receiver memiliki beberapa kelemahan penting. Yang pertama, selektivitas yang kurang stabil. Karena menggunakan beberapa tahap tune amplifier, semua tahap harus disesuaikan secara bersamaan. Ini cukup sulit untuk dilakukan. Yang kedua ada masalah quality factor. Nah, quality factor ini dirumuskan dengan Q sama dengan F per BW. Contohnya F 600 kHz, BW 10 kHz itu sama dengan Q 60. F 1600 kHz sama dengan Q 160. Q terlalu tinggi, desain sulit dan tidak stabil. Dan yang BW 10 kHz sama dengan Q 60 itu masih ideal. Tapi kalau yang F 1600 kHz dan Q-nya 160, Q terlalu tinggi membuat desain filter menjadi tidak stabil dan sulit direalisasi. Oke, kita bisa lihat di sini ada bandwidth sempit versus bandwidth lebar. Ini bandwidth sempit terlihat beda sekali dengan bandwidth besar. Dan ini rumusnya ada bandwidth BW sama dengan F2 F1 atau F ini. Karena kita perlu masalah selectivity.
Jika tuning tidak sempurna, maka sinyal tidak diinginkan bisa ikut masuk. Akibatnya, beberapa channel terdengar bersamaan, terjadi gangguan sinyal, kualitas audio menurun. Ini disebut masalah selectivity issue, bukan false harmony, tapi efek dari ketidakmampuan filter TRF dalam memisahkan sinyal dengan baik. Oke, kita lihat di sini ada noise. Nah, ini di sini ada noise-nya. Jadi sinyal dari receiver ini ada noise dan interface interference atau gangguan ya. Lalu jadi seperti ini nanti banyak noise. Oke, next kita ya sebelum kita masuk kesimpulan, kenapa sih TRF digantikan dengan superheated heterodyne? Karena TRF memiliki keterbatasan, maka dikembangkan sistem super heterodyne receiver. Keunggulannya hanya perlu satu tuning utama, lebih stabil, selektivitas jauh lebih baik, dan cocok untuk semua frekuensi. Seperti itu ya. Lalu kita ke kesimpulan. Stereo receiver adalah salah satu sistem receiver AM paling awal yang bekerja dengan cara menguatkan sinyal langsung pada frekuensi RF menggunakan tune amplifier. Namun, karena memiliki keterbatasan pada selektivitas, stabilitas tuning, dan kompleksitas pada frekuensi tinggi, maka TRF receiver akhirnya digantikan oleh super heterodyne receiver yang lebih efisien dan lebih banyak digunakan saat ini. Nah, ini untuk evolusi radio receiver, fotonya dari sini, yang pertama TRF receiver pada tahun 1900 sampai 1300-an. Lalu ada super heterodyne receiver, lalu ada radio modern, digital, yang sekarang kita gunakan. Dan ini contoh foto-foto radionya yang TRF receiver seperti ini kurang lebihnya. Dan ini super heterodyne dan ini yang radio digital ala modern. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf jika materi ini kurang lengkap atau gimana. Saya Fatin undur diri, terima kasih.